Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Rahel Sungkar dari 12 MIPA 1. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang biologi bab pembelahan sel. Mari kita lihat PPT-nya. Baik, kita bisa lihat di sini tugas presentasi biologi pembelahan sel disusun oleh saya sendiri, Siva Rahel Sungkar. Slide selanjutnya saya membahas tentang 5 fase pembelahan sel. Yang pertama ada interfase, meskipun sering disebut sebagai fase istirahat karena bentuk kromosomnya tidak terlihat, tapi kenyataannya pada tahap ini terjadi berbagai aktivitas metabolisme. Yang kedua ada protofase, yang ketiga ada metafase, yang keempat dari anafase, yang kelima telofase. Kita di sini bisa lihat sendiri ada metafase, ada anafase, ada profase, sama telofase. Ini gambarnya di sini bisa lihat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mitosis yang berasal dari bahasa Yunani. Mitos itu yang berarti benang, dan osis itu yang berarti proses. Jadi kesimpulannya mitosis itu adalah proses pembelahan sel, di mana suatu sel membelah menjadi 2 sel anak dengan pasangan basa DNA yang identik. Kalau tadi kan saya sebutin tentang ada 5 fase. Fase yang pertama itu profase. Pengertian profase sendiri itu pemadatan dan penebalan si kromosomnya sendiri. Kalau metafase itu adalah dua tahap dari mitosis saat membran inti sudah tidak ada sehingga kromosom keluar dari inti. Yang ketiga ada fase anafase, adalah tahap di mana kromosom ditarik oleh spindle mitosis dari 2 kutub sehingga menjadi pemisahan kromoid. Nah, ada fase yang keempat, fase telofasi. Kromosom mengalami dekondensi dari kebalikan proses awal dia menjadi mitosis. Baik, kita ke slide yang selanjutnya. Ada tahapan meiosis. Tahapan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Dengan pembelahan ini kemudian menghasilkan sel anak yang memiliki kromosom setengah dari kromosom sel induk. Kita lihat di sini gambarnya sendiri. Lihat ya, ada sel dibagi menjadi sel identik. Nah, selnya itu ada profase, protofase, metafase, anafase, telofase. Mitosis dengan yang tadi kita jelasin yang di awal. Nah, ini terus dia menjadi sel anak. Dia gede lagi menjadi sel dewasa. Slide selanjutnya, di sini saya menjelaskan perbedaan letak mitosis dan meiosis. Jelas berbeda dari si tabelnya. Tujuan mitosis itu pertumbuhan dan regenerasi. Kalau meiosis sendiri itu gametogenesis. Kalau pembeda dari selnya, kalau sel mitosis itu sel somatik, kalau meiosis itu sel tidak identik. Nah, kalau jumlah kromosom sel anaknya nih, kalau di mitosis itu kromosom anak sama dengan kromosom induk atau diploid yang kita kenal. Kalau di sini meiosis itu kromosom selnya anaknya setengah dari sel induk atau haploid. Nah, di sini bisa kita lihat lagi. Jumlah sel anaknya juga berbeda. Kalau mitosis itu 2 sel anak, yang meiosis itu 4 sel anak. Proses pembelahannya terjadi 1 kali proses ya kalau mitosis. Kalau meiosis itu terjadi 2 kali proses. Tahapan meiosis nih. Tahapan meosisnya itu sama kayak yang di atas. Bahan mitosis. Di sini ada interfase yang tadi saya jelasin di awal, profase, metafase, anafase, telofase, dan di sini ada sel anak. Bisa dilihat gambarnya. Di sini ada juga sama kan nih. Mitosis ada 4.
Ada telofase, ada anafase, ada metafase, dan ada profase. Baik, yang slide selanjutnya, perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama, kita lihat dihasilkan 4 sel sperma fungsional. Kalau oogenesis itu dihasilkan oleh sel ovum ya. Nah, kalau spermatogenesis itu ada badan kutubnya. Kalau yang oogenesis itu gak ada badan kutubnya. Jadi kebalikannya. Kalau misalkan spermatogenesis itu ditemukan di spermatid. Kalau oogenesis itu tidak ditemukan ootit. Kalau spermatogenesis itu meiosis yang menghasilkan sel premier. Kalau oogenesis itu menghasilkan sel sekunder. Nah, kalau spermatogenesis itu terbatas, kalau oogenesis itu tidak terbatas. Nih, bedanya kromosom antara metafase mitosis 1 dan 2. Kita lihat di sini ya. Berdasarkan nih di sini berdasarkan sel anak, kalau mitosis itu sel induk 2N atau diploid itu artinya satu sel induk diploid menghasilkan 2 sel anakan. Nih. Kalau meiosis itu sel anak setengah nih dari sel induk. Satu sel induk diploid itu menghasilkan 4 sel anakan. Kalau meiosis 1. Kalau mitosis 2 itu setiap pasang sentriol itu bergerak ke kutub yang berlawanan. Nah kan, terus kromatinnya yang ada di tahap itu masih membadat sehingga menjadi kromosom sendiri. Nih, tentang posisi kromosom dalam anafase mitosis dengan meiosis 1 dan 2. Bisa kita lihat sendiri, di sini ada gambarnya lagi. Nah, di gambar kali ini pada pembelahan meiosis 1, nuklus membesar dan menyebabkan penyerapan air dari sitoplasma oleh inti sel meningkat sampai 3 kali lipat. Meiosis 1 terdiri dari tahapan fase-fasenya dan interfase 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan interkinesis atau tahap di antara meiosis 1. Sebenarnya sama aja kayak yang di atas. Nah, kalau misalkan meiosis 2 itu sebenarnya pada tahap meiosis 2 ini, pembelahan meiosis 2 ini bisa kita anggap menjadi pembelahan si mitosis. Cukup bingung ya, karena meiosis atau mitosis itu merupakan pembelahan yang berbeda. Nah, tapi kita perlu pahami kalau tahap meiosis 2 itu pembelahan yang terjadi tidak mengalami reduksi. Nah, maka itu pembelahan meiosis 2 bisa kita anggap mengalami pembelahan mitosis. Pada awal tahap ini pembelahan diawali oleh satu sel anak yang haploid menjadi 2 sel anak yang haploid. Nah, berikut materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.